kita mungkin mengalami kebutaan pikiran dan kebutaan hati. Terkadang kita tidak bisa berpikir hal yang baik tentang orang. Maka kita perlu disembuhkan. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 14 November 2022, Pekan Biasa ke-33. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama diambil dari Kitab Wahyu bab 1 ayat 1 sampai 4 dan bab 2 ayat 1 sampai 5a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Rasul Yohanes menjadi alat di tangan Allah, di tangan Tuhan untuk menegur malaikat jemaat di Efesus sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Malaikat jemaat adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengayomi, untuk membimbing jemaat. Artinya orang-orang yang terpilih, pimpinan jemaat di Efesus. Nah, Allah menggunakan Rasul Yohanes untuk menegur mereka. Pertanyaannya, apa yang keliru yang telah dilakukan oleh pimpinan jemaat di Efesus menurut bacaan pertama hari ini? Sesungguhnya melalui Rasul Yohanes, Allah memuji kehidupan malaikat jemaat atau pimpinan jemaat di Efesus. Mereka sudah menjalani hidup dengan baik. Malah mereka bersusah payah. Mereka menderita dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin jemaat di situ. Tetapi Allah juga dengan terus terang menegaskan bahwa mereka tidak sabar kepada orang-orang yang jahat. Mereka juga sebenarnya telah melakukan hal yang lain yang bagus. Ada banyak rasul yang palsu. Dan itu mereka tahu. Mereka jumpai dengan cara mereka. Tetapi Allah juga dengan terus terang melalui Rasul Yohanes mengatakan kepada pimpinan jemaat di Efesus itu, salah satu kota dari 7 kota di Asia Kecil, yang menjadi alamat tujuan Yohanes Rasul menulis surat-suratnya. Apa yang keliru? Ternyata Allah melihatnya bahwa mereka pimpinan jemaat telah meninggalkan kasih yang sebenarnya sebelumnya mereka hayati, mereka miliki. Saudari dan saudara yang terkasih, jadi yang salah, yang ditegur oleh Allah melalui Rasul Yohanes kepada malaikat jemaat di Efesus atau pimpinan jemaat di Efesus adalah cara mereka menegur orang-orang yang jahat. Mereka tidak lagi memakai cara-cara Kristiani yang dijiwai oleh kasih. Mereka kehilangan semangat itu. Mereka kehilangan kasih itu. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira teguran yang sama bisa dialamatkan juga kepada kita, kepada saya dan Anda. Kita hidup dalam sebuah persekutuan, kita hidup bersama dengan orang lain. Dan dengan berbagai macam tingkah laku, kita tahu ada yang baik, ada yang hidupnya sangat berkenan pada Allah dan mungkin pada sesamanya, pada diri kita. Tetapi ada juga orang-orang yang hidupnya tidak betul. Dan kita yang melihatnya, yang menghadapinya, berkeinginan untuk menegur, untuk membaharui orang itu, atau untuk mengatakan kepada orang itu bahwa dia keliru, dia salah. Sebenarnya hal yang baik kalau kita mau menegur orang supaya dia menyadari kesalahannya, lalu memperbaharui kehidupannya. Tetapi mungkin terkadang juga kita keliru dalam cara menegur, cara menyampaikan bahwa sesama kita itu salah. Kita mungkin tidak sabar, kita mungkin menggebu-gebu dan dengan cara yang kasar pula menegur mereka.
Nah, ini yang digarisbawahi dalam bacaan pertama hari ini. Nah, kita boleh menegur orang, tetapi kita jangan pernah kehilangan rasa, kepercayaan, atau kasih dengan menggunakan cara-cara kasih, cara-cara yang baik, menegur orang supaya dia menyadari kesalahan dan dosa, lalu memperbaharui kehidupannya. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan pernah takut untuk membaharui orang lain, tentu pertama-tama diri kita sendiri, juga orang lain, asalkan cara harus diwarnai cara yang penuh kasih. Yang kedua, dari bacaan Injil, kepada kita diperlihatkan bagaimana Yesus menghadapi orang yang sungguh membutuhkan pertolongannya. Ada seorang buta yang tentu tidak melihat, tetapi mendengar bahwa ada orang banyak yang lewat di depannya. Lalu dia bertanya, ada apa? Orang banyak mengatakan, Yesus, orang Nazaret lewat. Apa yang orang buta katakan? Dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang menegur dia, tetapi dengan keras lagi dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus ternyata mendengarkan teriakan orang buta itu. Yesus berhenti dan meminta orang memanggil dia, mengantar dia kepada Yesus. Dan ketika orang buta ini sampai di hadapan Yesus, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu? Orang buta menjawab, agar aku melihat. Dan Yesus mengabulkannya. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus melaksanakan karya pastoralnya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ia hadapi. Ia tidak saja sekedar menyampaikan sesuatu apa yang menjadi maunya, tetapi dia bertanya dan dia melihat apa yang menjadi kebutuhan, dan itulah yang dia lakukan. Maka karya pastoralnya tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan orang yang ada di sekitarnya yang dia hadapi. Ini penting juga untuk kita yang terlibat dalam karya pastoral. Kita mesti melihat situasi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh orang yang kita layani, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan memenuhi kebutuhan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, dari sisi lain, dari orang buta itu sendiri, dia sebenarnya mendapat tantangan. Orang yang berada di sekitarnya mengatakan kepada dia, jangan teriak, diam. Tetapi apa yang dia lakukan? Semakin keras dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudari dan saudara yang terkasih, ternyata kesembuhan orang buta tidak saja karena Tuhan mengasihani dia, tetapi dia juga berjuang melawan tantangan yang ada di hadapannya. Pesannya jelas untuk kita. Kalau kita mau supaya kita mendapat rahmat dari Tuhan, kita juga harus berjuang. Yang terakhir, dari bacaan Injil, kepada kita diingatkan, kita memang bukan orang buta, tetapi kalau kita memahami kebutaan secara lebih luas, kita bisa saja dikatakan orang buta. Mungkin bukan mata manusiawi, mata panca indera ini. Kita mungkin mengalami kebutaan pikiran dan kebutaan hati. Terkadang kita tidak bisa berpikir hal yang baik tentang orang. Maka kita perlu disembuhkan dari kebutaan pikiran. Terkadang juga kita mungkin tidak bisa merasakan kesengsaraan orang. Itu juga adalah kebutaan dari hati kita. Maka kita seperti orang buta dalam bacaan Injil, meminta Tuhan supaya kita disembuhkan dari kebutaan hati dan kebutaan pikiran. Tuhan memberkati.